Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya Yesus yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Dalam setiap masalah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena kita perlu Tuhan Yesus dalam setiap masalah kita. Amin. Dengan lebih sungguh Tuhan, hanya Engkau yang benar-benar kami andalkan Yesus. Haleluya. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Haleluya.
dengan lebih sungguh lagi. Haleluya Yesus. Siapapun juga Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami di setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah alat dalam segala hal, semuanya itu adalah segala pertolongan-Mu, hanya bagi-Mu. Tuhan Bapa kami yang berada dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, dan berikanlah kami selalu semangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati pemain musik, berkati WL dan juga singer, supaya apa yang kami perbuat ini itu untuk semua untuk mengharumkan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, tutup bungkus ruangan ini, kiranya Tuhan jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu. Kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ibadah pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebenarnya kami akan memulai ibadah pagi hari ini, kiranya Tuhan memimpin kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari perikop Amsal 3 ayat 3 dan ayat 4. 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Amin. Ada sukacita, Bapak Ibu Saudara, berikan tos kiri kanan. Katakan, sekarang waktunya telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Masih semangat bangkit berdiri ya. Kita mau memuji sambil menari. Biar Tuhan Yesus senang melihat kita pada pagi hari ini. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan guru. Haleluya. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Haleluya. Minyak baru telah dicurahkan, gejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita, atas kita membangkitkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu kita pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan.
saksi? Bapak Sugeng? Memojok Bapak Sugeng. Kalau belum ada, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan mengenal-Mu. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dekat, Yesus. Kami sungguh ingin lebih dekat dengan Engkau, mengenal kepribadian Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Kami terkagum Tuhan. bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, Kami tersanjung Tuhan. Haleluya Yesus, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Haleluya Yesus, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan lebih sungguh lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Kami terkagum Tuhan. haleluya. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, Kami tersanjung. karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita pujikan dengan lebih sungguh, dengan segala kerendahan hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, haleluya, tangan Kami tersanjung karena semua yang baik dalam hidup
Ku ingin, haleluya Yesus, ingin mengenal, kami mau mengenal Engkau Yesus, haleluya. dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Kasih yang Lebihmu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada. Kami ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bawa kami dalam penyembahan-Mu Tuhan. Bawa kami dalam penyembahan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Ya dalam masyiki, ya dalam matik. Haleluya, haleluya Yesus. Hadirat-Mu sungguh nyata ada tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan melewatkan kesempatan pagi yang indah ini. Di mana hadirat-Mu melawat kami setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bekerjalah Tuhan sebebas-bebasnya atas kehidupan kami. Berkuasalah atas hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bebaskan roh kami Tuhan untuk senantiasa Engkau bentuk, Engkau ubahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam masyiki, dalam mateka, dalam masyiki, dalam Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Engkau ubahkan setiap hidup kami. Engkau bentuk setiap hati kami Tuhan. Sehingga mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan hidup kami. Yang senantiasa menjadi jawaban atas kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus. Dan biarlah setiap firman yang keluar itu adalah suara-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami buka hati, kami buka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena kami siap mendengarkan dan siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya? Ya, bukan satu kebetulan mulai dari doa tadi, kemudian pembacaan firman Tuhan ya oleh hambanya, juga lagu yang terakhir semuanya menunjuk kepada pendengaran dan melihat. Sama seperti khotbah saya pada saat pagi ini, yaitu karunia mendengar dan karunia melihat. Nah, sebelum kita mulai, supaya kita agak segaran sedikit, mari saya ajak bangkit berdiri. Saya akan kasih satu yel-yel. Ya, semuanya perhatikan saya dulu. Ya, kalau saya bilang begini, buka mata, Bapak Ibu melotot sambil kakinya naik. Ta, tangan di sini. Ta, bisa. Ta bilang. Buka telinga, nga, ya nga.
buka hati, siap menerima firman. Katakan yes, yes, yes. Bisa? Coba dulu. Buka mata. Kurang melototnya. Ayo, ulang. Buka mata. Buka telinga. Buka hati. Siap menerima firman? Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, sebelum saya lupa, Bapak Ibu, ada 2 program yang saya tiba-tiba tergerak untuk kita ke depan, supaya jangan di belakang tetapi di awal saja, yaitu program pertama adalah saya berpikir ibadah hari Kamis, Selamat Malam Roh Kudus itu kan biasanya saya atau istri saya atau ada pelayanan dan selalu tercover oleh kami. Dan apa salahnya kalau kita juga memperluas ibadah ini, pelayannya yang lagu pertama, habis itu nanti yang firmannya beda lagi, habis itu nanti diberikan yang WL-nya, yang worship-nya, kemudian nanti diberikan kepada saya. Itu juga mungkin akan melatih Bapak Ibu ya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan itu bagus menurut saya supaya kita bisa sama-sama membagi pelayanan. Dan kedua adalah yaitu membuka pelajaran Alkitab. Mungkin nggak harus tiap minggu, tetapi mungkin sebulan sekali. Yang lebih kepada tanya jawab. Kalau misalnya hari Minggu begini, kalau Bapak Ibu bingung mau tanya kan gimana ya, mau tanya di hari Minggu begini susah. Nah di situ ajang untuk saling tanya jawab, bebas dulu. Jadi tanya jawab. Sebenarnya Bapak Ibu ada banyak di luar sana yang ingin misalnya saya layani, tanya jawab. Mereka haus banget. Ya, tapi saya berpikir kenapa kita nggak adakan juga di tempat ini? Ya, kenapa jemaat di GPDKasi nggak saya terapkan hal yang sama? Karena ini akan bertumbuh. Karena saya nggak tahu pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan ini ada banyak sekali dan nanti daripada Bapak Ibu menemukan jawaban yang salah, lebih baik kita menemukan jawaban yang benar melalui diskusi-diskusi Alkitab. Nah, ya mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya akan berikan tema yaitu karunia mendengar dan melihat. Nah, kita buka semua di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-16. Mari kita semua bangkit berdiri. Injil Matius 13 ayat yang ke-16. Meskipun di depan sudah ada, tetapi saya sangat menghargai Bapak Ibu yang membuka Alkitab, yang membawanya dari rumah. Ya, 1, 2, 3. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Silakan duduk. Kenapa saya namakan tema ini karunia mendengar dan melihat? Karunia itu apa? Segala sesuatu yang diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Contohnya apa? Keselamatan. Keselamatan itu oleh perbuatan baik kita atau oleh pemberian Allah yang cuma-cuma. Pemberian Allah yang cuma-cuma. Nah, ternyata ada juga yang saya sebut karunia mendengar dan karunia melihat. Karena ada orang-orang yang mendengar dan melihat tetapi tidak diberikan karunia oleh Tuhan sehingga hasilnya zonk. Ada di tempat yang sama, ibadahnya sama jam 9, pujiannya sama, firmannya sama, pulang satu bawa berkas-berkasnya, satu zonk. Dalam bahasa aslinya berbahagia itu makarios. Makarios artinya diberkati. Katakan, kamu diberkati. Jadi firman Tuhan berkata, diberkatilah matamu, diberkatilah telingamu karena mendengar. Ini firman agak keras, jadi Bapak Ibu benar-benar yel-yel tadi, buka mata, buka hati, buka telinga. Coba kita lihat. Karena tidak semua orang Kristen memiliki karunia mendengar dan melihat. Ya ini kalau nggak salah ada di dalam Matius 13 ayat 13. Coba Bapak Ibu baca. Di ayat 13 dikatakan,
itulah sebabnya. Jadi Yesus ketika itu sedang memberikan perumpamaan kepada orang Israel. Ya, dan ini nanti ada korelasinya di dalam Perjanjian Lama. Yesus mengutip Perjanjian Lama. Perhatikan ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Karena sekalipun melihat, mereka kok bisa melihat tapi nggak lihat. Yuk, apakah buta? Enggak. Sama-sama melek, matanya sama. Tapi firman Tuhan, kamu melihat tapi nggak melihat. Saya jelasin nanti. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mudeng, nggak ngerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Nanti Bapak Ibu buka di Yesaya ada kutipan yang sama yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar. Namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Orang yang paling apes dalam hidup ini, sudah lihat, sudah dengar, kunci jawaban sudah di depan mata, tapi masih nggak mudeng. Nanti kita tes, apakah kita termasuk di dalamnya? Makanya kalau kita tidak termasuk di dalamnya, kita berdoa, Tuhan tolong berikan saya karunia untuk mendengar dan melihat. Ayat 15, sebab hati bangsa ini, ternyata penyebabnya ini, telah mendebal. Firman Tuhan dalam terjemahan lain juga, hatinya sudah membatu. Menebal sudah membatu. Dan telinganya berat mendengar. Ada di sini Bapak Ibu, yang telinganya menolak mendengar, maksudnya tiba-tiba bunyi sep gitu, saya ngomong begini, Bapak Ibu nolak, terus tiba-tiba dalamnya langsung ketutup, cet gitu. Kalau mata kan gampang, kalau menolak melihat, tutup mata atau tangan ditutup. Kalau telinga bagaimana? Bisa nggak? Harusnya nggak bisa kan? Ya kecuali pakai headset disumpel, tapi tetap aja. Ini secara otomatis, ini nggak ada penolakan untuk mendengar. Lihat. Tetapi, tuh telinganya berat, makanya dikatakan berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tahu nggak Bapak Ibu? Kunci daripada berkat itu datang, kunci daripada pemulihan suatu bangsa, suatu keluarga, suatu personal pribadi diri ternyata letaknya ketika kita itu mendengar dan melihat dan mengerti firman Tuhan, maka Tuhan yang tadinya murka, yang tadinya Tuhan kamu akan dihukum, akhirnya berbalik belas kasihan Tuhan. Contohnya apa? Bangsa Niniwe. Yunus katakan bertobat. Mereka mendengar, mereka melihat, bertobat. Tuhan menyembuhkan mereka, berbelas kasihan. Makanya Tuhan berkata, kalau mereka mengerti mereka dengan hatinya, nanti aku berbalik. Artinya apa? Ternyata Tuhan itu, ini kata-katanya begini, seperti seorang ayah yang dia punya belas kasihannya luar biasa, tetapi anak ini udah durhakanya luar biasa, tetapi anak ini tahu kuncinya, kalau bapaknya itu dideketin, kemudian anaknya mohon-mohon, dia dengerin semua nasihat orang tuanya, padahal dia tadinya sudah lari seperti anak yang bungsu ini. Anak bungsu ini berkata, Tuhan, Bapak jadikan aku seperti anak upahan, gak apa-apa lah begini. Nah ini, Bapak tidak tahan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berbuat dosa, jangan lari terlalu jauh. Cepat-cepat balik. Karena Bapak kita punya kemurahan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Kadang, kenapa kok nggak datang-datang? Aduh, dosa saya udah banyak. Lah, yang selalu menuduh itu iblis. Kamu nggak layak. Tuhan selalu akan, ini rahasia kuncinya semua dalam hidup ini. Mendengar dan melihat. Ingat, Tuhan itu tidak tahan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang datang,
mendengar, melihat, dan mengerti, bertobat, berbalik kepada jalan yang jahat, maka aku akan menyembuhkan mereka. Ini bukan bicara tentang sakit penyakit. Yesaya pada waktu itu bicara kepada orang Israel, orang Israel enggak lagi sakit bisul-bisul, enggak. Mereka lagi dijajah. Jadi arti menyembuhkan ini artinya semua perekonomian mereka dipulihkan, rumah tangga mereka disembuhkan, semuanya bangsa Israel ini disembuhkan. Tapi apa? Paling kasihan tuh zamannya Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Tahu nggak kasihannya kenapa? Mereka nabi besar, sudah dikasih firman, tapi tidak ada yang bertobat. Tahu nggak? Paling kasihan lagi Nabi Yeremia, disebut sebagai nabi yang suka menangis. Nabi besar, tapi satu pun tidak ada yang bertobat. Jadi saya mau nanya, keberhasilan seorang hamba Tuhan ditentukan dari banyaknya jiwa? Enggak. Di mata Tuhan Yeremia besar, di mata manusia satu pun enggak ada yang bertobat. Makanya jangan mengukur dari jumlah. Terus ya, coba bisa diterusin. Ini dia, kita masuk ke nomor yang keempat, bisa sudah digeser itu. Macam-macam orang yang mendengar firman. Nanti terakhir ada videonya. Macam-macam orang yang mendengar firman. Yang pertama adalah, nah ini, mari kita deteksi. Macam yang pertama adalah tipe yang tidak peduli firman. Karena datang ke gereja itu hanya rutinitas. Yang penting setiap minggu datang, setiap minggu hadir dan pulang. Ciri-cirinya. Yang tidak peduli firman karena hanya rutinitas. Pertama. Gak bisa lagi ya. Yang pertama adalah, kursornya digeser. Yang pertama adalah ketika firman diberitakan, ini selalu ngobrol sepanjang ibadah. Ini pernah loh saya ketemu orang jenis ini. Ya, dia ngobrol sepanjang ibadah dan saya di belakangnya. Ibu-ibu biasanya. Sama ibu-ibu. Saya bilang, dan ngobrolnya sudah mengganggu keberadaan orang lain. Ya, waktu itu kan ada istri saya juga. Ngobrol, jaraknya jauh. Tapi ngobrolnya kedengaran. Jadi yang khotbah ada 2. Ini orang ini tidak peduli firman, yang penting dia hadir rutinitas. Sesekali juga ada di tempat ini. Katakan bukan saya. Yang kedua, barusan tadi saya lihat, sukanya bolak-balik keluar, nggak tahu ngapain, pokoknya kamar mandi. Saya bilang bukan berarti kita nggak boleh keluar ke kamar mandi loh, ingat loh ya. Saya juga kalau memang lagi, bayangin kalau lagi panggilan alam ini kan nggak bisa dihindari. Keluar-keluar, tapi memang urgent banget. Tetapi saya seringkali diajari manajemen, ketika sebelum ibadah tolong ke belakang dulu. Apalagi sesi-sesi firman Tuhan ke belakang dulu, supaya ketika nanti masuk, itu sudah beres semuanya, panggilan alam ini. Supaya tidak ada firman yang terlewat. Tetapi ada yang sukanya kalau nggak ke belakang selama ibadah 3-4 kali, rasanya ada yang kurang. Pengennya bolak-balik. Memang ini tipe yang tidak peduli firman. Karena memang datang ke gereja rutinitas. Bahkan yang ketiga, duduk dia manis. Tapi dia main HP. Beda ya dengan kita buka. Misalnya nih, ketika ada khotbah firman Tuhan. Ini seringkali ketika saya bilang, kok saya nggak dapat firman apa-apa nih dari pendeta ini. Akhirnya saya buka Google, buka ayatnya, terjemahannya bagaimana, oh ini tuh artinya, oh ini artinya. Dapat saya makan. Jadi saya nggak peduli firmannya bagus apa enggak, saya tetap dapat makanan dari firman itu.
Bahasa aslinya saya lihat, oh ya ini bagus. Meskipun si pengkhotbahnya itu tipenya naik pohon mangga, turun pohon pisang, artinya nggak nyambung. Tiba-tiba ngomonginnya ini, misalnya ngomonginnya apa karunia, tiba-tiba yang akhirnya mari kita semua bertobat. Nah kan nggak ada pertobatan dengan karunia, kan nggak ada korelasinya. Ya mungkin disambung-sambungin aja, dia pinter ngomong, tapi nggak cocok gitu, tidak sistematis. Ingat, seberapapun yang berdiri di depan, kita harus hargai itu adalah suara Tuhan. Kalaupun dia itu lihat manusianya kurang dalam membawakan, kita tidak boleh punya alasan, itu yang khotbah jelek, itu yang khotbah nggak benar, apa segala macam. Karena firman yang sudah diberitakan, itu pasti akan punya manfaat. Jadi ingat, jangan kalau saya yang bawa firman, Bapak Ibu serius, tapi ketika orang lain yang membawa firman, kita asal-asalan. Karena semua firman yang datang kepada kita itu mempunyai makna yang luar biasa. Berkatnya dahsyat. Dan di sini butuh nanti kita jelaskan di belakang. Yang ketiga, tidur. Dari awal sampai akhir tidur. Puji-pujian itu masih bangun dia. Tapi kalau udah mulai firman, udah siap-siap nih. Kalau bisa bawa bantal, udah ada AC begitu. Ya, makanya kalau saya firman, pertama pelan, nanti suka teriak gitu. Ya, apalagi papa saya, tiba-tiba lagi biasa, tiba-tiba, kaget semua. Yang kaget itu berarti yang tidur tuh. Ya, terus sukanya memang nggak tidur, tapi dia melamun. Liatin saya tapi tatapan kosong. Ngerti nggak? Apa? Ini nih, dia tidak peduli firman, karena memang dia datang hanya karena rutinitas. Yang kedua, dia memperhatikan, tetapi saking memperhatikannya, dia itu tipe yang suka melihat sisi kemanusiaannya. Aduh, ini bahaya banget Bapak Ibu. Ini yang kedua bahaya juga. Tahu nggak? Contoh-contohnya, melihat dari segi umur. Oh, yang khotbah itu masih 6, masih umur 25, saya umur 50, masih are-are. Wis lah ngomong apa yang ngeyel lama ya. Tapi kalau yang khotbahnya udah tua, misalnya dia umur berapa tadi? 50, yang khotbahnya 75, wis kempot, wis mau bau tanah, ngomong nggak jelas. Tuh, jadi maunya gimana? Muda protes, tua protes. Seumuran. Seumuran naik ngomong. Aduh, saya mau ngomong berkata kasar nih. Kasar. Ini nih, melihat dari segi umur. Kedua, suka melihat dari ketenaran. Oh, itu pendeta kampung. Ya, biasa. Pas pendeta dari kota. Oh, apalagi pendeta dari luar negeri, dari mana? Ya, dari mana yang Brunei Darussalam, emang ada ya, datang misalnya kayak kemarin dari Uganda, dari Malaysia, datang dari Korea, datang. Wah, ini baru dengar. Jadi dia hanya melihat dari ketenaran, kepopulerannya pendeta itu. Yang ketiga, kita melihat dari apa? Kekayaan. Dari jabatannya. Oh, jabatannya apa? Majelis pusat. Oh, jabatannya apa? Hanya gembala aja. Melihat dari apa? Latar belakangnya. Latar belakangnya misalnya begini. Makanya ada orang berkata Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, mama saya pernah cerita bahwa dia bisa dihargai di kampungnya itu cukup prosesnya lama. Bahkan sampai berapa puluh tahun itu mami saya harusnya kan ses atau ibu gembala atau tante begitu. Ya, ngomong-ngomong soal tante sama om, kok sampai di mana biasanya kan tante om itu cuma ada di lingkup ini ya. Ini sampai ke mana-mana panggil tante om, kok bisa mereka tahu kita tante om? Tahu dari mana ya? Padahal bukan orang Kristen loh. Ya, ini sebutan yang sesuatu yang kurang populer padahal seperti itu. Sampai mami saya hanya dibilang nama, yang nama saya kan ya yang, makanya papi saya itu
romantis banget. Ya. Selalu panggil, kok Om romantis banget sih Om panggil istrinya? Ya iya namanya Yayang. Ya. Makanya saya nggak mau kalah. Ya, namanya Rere kan, saya pengen panggilnya kan sayang tapi bahasa Inggris. Kalau yang lagi sama kayak mami saya nanti, ya kan? Ya seperti itu. Lihat di sini. Dilihat dari ininya, latar belakangnya. Oh, ini contohnya nih, kalau nggak percaya nih, Matius 13 ayat 54. Setibanya Yesus di tempat asalnya, dia mengajar di situ, di rumah ibadah. Coba Bapak Ibu baca ini, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat? Pertama, mereka takjub nggak? Berarti khotbah Yesus apa? Dahsyat, luar biasa, amin? Luar biasa. Ya karena firman itu yang berbicara. Tapi ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Dan bukankah saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57 Bapak Ibu baca. Lalu mereka dan sudah hebat di depan. Wah, pas mereka pulang ke rumah, bawanya berapa berkasnya? 0. Mereka menolak dan kecewa. Saya mau tanya nih, firman Tuhan Yesus itu bagus apa enggak? Berkuasa enggak? Tapi belum tentu jemaat yang mendengar, jemaat yang melihat, benar-benar melihat, benar-benar mendengar. Belum tentu. Mereka mendengar, mereka melihat. Tetapi mereka tidak mendengar. Dan mereka tidak melihat. Bingung toh? Nih sama-sama kita dengar firman Tuhan. Tapi nanti dites. Nanti Bapak Ibu pulang aja. Suami istri saling ngetes. Khotbah tadi judulnya apa? Enggak usah nanya ayat, judul. Hah? Musa membelah lautan. Ya itu. Yang ketiga. Jadi bayangkan Bapak Ibu, selevel Yesus saja khotbahnya ditolak. Lah apalagi saya. Apalagi yang misalnya anak magang lagi khotbah begitu. Dan misalnya apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi bawa firman. Jangan selalu melihat dari sisi manusia. Lihatlah kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita selalu lihat manusia, Bapak Ibu pertanyakan dalam diri sendiri. Kalau saya lahir di Nazaret 2000 tahun lalu dan saya dengar khotbah Yesus, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menjadi bagian yang kecewa dan menolak? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kita tahu dia Tuhan hari ini. Tapi kalau kita sama-sama main kelereng misalnya, Pak Eko sama Tuhan Yesus sama-sama main gundukan kelereng. Kelereng. Terus Yesus ulang, terus Pak Eko bilang, loh kamu main-main kelereng, bodoh aku lah, cilik. Kok sekarang mau jadi Tuhan, rasanya gimana Bapak Ibu? Kurang, karena apa? Lihat dari sisi manusia. Kita enak loh hidup di zaman yang terpisah dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di Nazaret juga, saya bisa bayangin. Kalau saya misalnya, ya hujan-hujanan bareng Tuhan Yesus, karena di sana jarang hujan, tiba-tiba hujan, senang. Yesus sambil buka baju, senang, masih are-arein kayak kelas 3, kelas 4 gitu. Terus bertemu bareng, terus saya harus menyembah dia. Makanya tahu nggak Bapak Ibu? Ini, saya kasih tahu nih. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Mereka pernah mau menjemput Yesus karena satu keluarga itu menganggap Yesus itu sudah kurang waras. Justru yang paling susah diselamatkan, yang paling susah percaya sama Tuhan Yesus adalah dari dalamnya sendiri. Ada nanti ayatnya. Karena Yesus mengaku dia Mesias, akhirnya, saya jemput aja. Kamu gendeng katanya. Sampai Yesus mati, mereka ini masih belum mengakui Yesus ini Tuhan. Tapi ketika bangkit, mereka mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya penting banget, Yesus mati dan bangkit. Bapak Ibu tahu? Coba Bapak Ibu buka suratan, nggak usah buka ayatnya, buka ini aja. Sebelum Wahyu apa? Sebelum Wahyu apa?
Yudas. Ini Yudas siapa yang nulis? Yudas Iskariot? Bukan. Yudas ini yang tulis adalah Yudas adik tirinya Tuhan Yesus. Karena Tuhan, kenapa saya sebut adik tiri? Karena Yesus tidak berasal dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Yusuf melahirkan Yudas, makanya adik tiri. Itu dia. Ini, Yudas ini adiknya Tuhan Yesus. Yakobus yang Bapak Ibu baca, ada kan suratan Yakobus, itu adiknya Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu baca dulu. Yakobus di pasal paling awal ini ada sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba saya di sini, Bapak Ibu. Yakobus yang pertama, ayat pertama, salam dari Yakobus. Bapak Ibu udah buka belum? Yakobus pasal pertama, ayat pertama, udah? Yang ini nggak usah dibuka, kita adalah kitab paling belakang. Sudah? Yakobus? Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Tuh, ini dahsyat Bapak Ibu. Ayat pertama ini dibuka dengan pengakuan. Kakak saya Yesus, bukan kakak saya. Salam dari Yakobus, hamba Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu gelar, Tuhan itu gelar, dan dia berkata hamba Allah, dia hambanya Yesus. Coba ini. Awal-awal nggak begini. Yang tumbuh bersama dengan Yesus akhirnya dia mengakui ternyata yang selama ini bertumbuh besar bersama itu adalah Tuhan. Karena apa? Yakobus matanya dan telinganya sudah terbuka. Dia diberi karunia. Diberi karunia. Karena kalau tidak ada karunia mendengar dan melihat, sampai dia mati, gak akan diselamatkan. Kasihan loh. Coba lagi Yudas ini. Yudas, buka Yudas. Ini adiknya Yesus nih. Dari Yudas, semua sudah ketemu? Hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus yang tadi baru kita baca. Kepada mereka terpanggil, tuh lihat. Semuanya menyebut mereka adalah hamba. Dalam diterjemahkan juga bisa, mereka itu adalah budaknya Yesus Kristus. Yang tadinya meremehkan. Saya bersyukur mereka itu bertobat karena paling menjadi doanya mungkin Tuhan Yesus itu adalah justru dari keluarganya sendiri. Puji Tuhan, mereka semua bertobat. Bahkan mereka semua menulis kitab, meskipun tidak banyak tulisannya. Yang ketiga, macam-macam orang yang mendengar firman. Tipe suka pemilih sesuka hati. Suka milih-milih sesuka hatinya. Oh, ini firman Tuhannya cocok buat saya nih. Oh, ini firman Tuhannya nggak bagus buat saya. Ini cocoknya untuk suami saya ini. Dengar, itu khotbahnya tuh, dengar. Oh, ini cocok untuk ibu yang di depan itu. Ini tipe yang suka milih-milih, yang suka ini. Oh, itu cocok buat sana. Nah, ini cocok buat saya. Oh, pas. Kalau berkat pas, kalau salib buat sana aja. Tipe yang suka ketika mendengar firman Tuhan, suka pemilih, milih-milih. Katakan kiri kanan, jangan pilih-pilih. 2 Timotius 4, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi khotbah boleh ada jok-joknya, lucu-lucuan. Tapi kalau sepanjang begitu lucu-lucuan dari awal sampai akhir, sampai pulang yang diingat lucunya, khotbahnya enggak. Kenapa kita enggak sewa aja itu stand up comedy?
bahkan yang stand up comedy sudah mulai masuk di gereja dan sudah mulai berkhotbah. Khotbahnya ngawur nggak apa-apa, yang penting lucunya oke. Saya nggak mau sebut siapa orangnya, tapi benar-benar sangat dia merendahkan kekristenan. Dia gunain kekristenan, gunain pendeta, gunain apa semua segala macam untuk duit. Karena dia dapat duit. Makanya Bapak Ibu, kalau ke gereja kita harus ingat, saya datang ke gereja itu untuk apa sih? Untuk menerima. Jangan berpikir ke gereja sama seperti ke bioskop. Kita udah beli itu, filmnya harus bagus dan kita bisa komentar. Enggak. Kita datang ini adalah sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Tetapi kita ke gereja ini harus bayar harga. Makanya lihat, macam-macam orang yang mendengar firman yang berikutnya adalah tipe yang suka mengkritik firman, bukan untuk dikonsumsi, tapi hanya untuk dikomentari. Biasanya ini kalangan-kalangan Farisi yang suka mengkritik, dia tahu firman. Oh itu salah, itu oh ini salah, ini harusnya begini, oh ini bagusan ini, oh bagus. Jadi jadi dari awal sampai akhir, nggak ada satupun firman yang dimasukin dalam dirinya. Tujuan dia hanya mengkoreksi, hanya menjadi juri. Jadi saya ini yang berkhotbah itu hanya sebagai peserta seperti Indonesian Idol. Oh kamu ini begini, oh kamu ini begini. Karena dia merasa dirinya jauh lebih rohani dan jauh lebih pintar tentang Alkitab. Sangat bahaya ini Bapak Ibu. Berikutnya, yang terakhir. Macam-macam orang yang mendengar firman, tipenya menerima semua firman. Katakan, menerima semua firman. Judul khotbah saya apa Bapak Ibu? Nanti sebentar saya tes ya, langsung ke depan ya. Kira-kira Bapak Ibu punya karunia mendengar, karunia melihat enggak? Mau tes lagi, gambar slide kedua apa? Enggak usah, udah deg-degan ya. Nih, yang menerima firman Tuhan semuanya. Ingat, semuanya kita terima. Orangnya ini tipenya yang dia terima firmannya buat dirinya sendiri. Tetapi kabar setengah baik. Ini bagus, ini berbuah. Tetapi yang menerima semua firman belum tentu bisa berbuah lebat seperti di pohon anggur ini yang buahnya lebat. Belum tentu. Apalagi orang yang tidak mendengar dan melihat. Yang mendengar aja belum tentu buahnya lebat. Matius 13 ayat 8. Tentang pokok anggur ini buah kan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ingat, di tanah yang, berarti kalau tanah yang baik itu tanah yang subur kan? Lalu berbuah. Tuh lihat. Mendengar firman semua, berbuah. Tapi ada yang 100 kali lipat, 100 kali ganda, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ternyata buahnya macam-macam. Misalnya nih di seluruh jemaat GPD Kasih semuanya dengar firman Tuhan. Tapi pulang ada yang bawa 30 kali ganda, ada yang bawa 60, ada yang bawa 100. Padahal sama-sama mendengar. Apalagi yang tidur. Nggak akan dapat hasil apa-apa. Apalagi yang main HP. Judulnya aja nggak tahu apa-apa. Apalagi yang ngobrol. Itu sudah mengganggu orang lain di sebelahnya. Kiri kanannya, belakangnya. Itu lihat. Padahal kunci daripada berkat firman Tuhan dan kunci pemulihan dari suatu rumah tangga, pemulihan untuk diri sendiri, untuk bangsa adalah ketika berbalik. Mendengar, melihat, dan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Tadi. Makanya Tuhan berkata, jangan sampai mereka mendengar, jangan sampai mereka melihat supaya mereka disembuhkan. Karena Tuhan udah gak bisa menolak firman-Nya. Sebenarnya Tuhan jengkel, tapi karena dia mendengar, dia melihat, kamu dapat berkat.
Sebenarnya Tuhan gak rela kamu dapat berkat. Tapi kalau kita udah tahu kuncinya, tetap itu dapat kepada kita. Perhatikan ini baik-baik, kunci ini. Yang harus dilakukan, gak usah tahap 1, tahap 2, tahap 3. Cuman ini aja. 2 slide saya terakhir. Berani bayar harga dan melatih mata, telinga, pikiran, tubuh kita untuk mendengar firman dengan sikap yang benar. Berani bayar harga, katakan berani bayar harga. Bayar harga itu dengan apa? Dengan mata kita. Bapak Ibu, paling sulit orang itu latihan mendengar. Di konseling itu, saya diajaran pastoral konseling, itu saya dilatih untuk bagaimana sikap saya, posisi duduk, posisi menatap mata, bukan posisi bicara, tapi yang dilatih ini kupingnya. Makanya kuping diciptakan 2, mulut diciptakan 1, 1 aja nggak berhenti-berhenti ngomongnya, apalagi 2. Coba bisa bayangin. Karena dikasih 2 supaya lebih ekstra mendengar daripada berbicara. Ada firman Tuhan berkata, hendaklah perkataanmu lambat tetapi cepat mendengar. Berani bayar harga melatih mata kita. Nih, makanya saya kasih PowerPoint, supaya mata kita itu dilatih. Melatih telinga kita, melatih pikiran kita, supaya firman yang ditabur, itu dia berbuah minimal aja 30% aja. Kita bawa pulang, itu udah bagus. Minimal 30%. Berani bayar harga. Tapi Pak itu khotbahnya jelek itu tadi. Tapi Pak pendetanya kok seperti itu. Tapi kok ini ayatnya nggak nyambung. Bodoh amat. Mau jangan lihat sisi manusianya. Jangan lihat apapun. Kalau kita nggak dapat makan, kita cari ayat itu berarti dapatnya bagaimana supaya kita pulang tetap dapat berkat. Tapi itu kok hamba Tuhan yang bawa firman naik pohon mangga turun pohon tauge. Itu. Kalau ada pohon taugenya. Itu tidak menjadi alasan. Saya mau pulang harus mendapat berkat. Amin. Jangan sampai pulang tidak mendapat berkat. Ini, coba bisa nyalain videonya. Supaya dari mendengar, dari melihat. Di close aja. Digeser, bisa tolong dibantu. Tipe-tipe orang jemaat dalam gedung gereja. Enggak nyala ya. Coba. Yang pertama, yang tukang kritik. Besarin lagi. Udah, bisa tolong nyalakan.
Ya ini bukan untuk ditiru tetapi untuk dihindari. Mari jemaat Tuhan, kita melatih pikiran kita, melatih mata kita, melatih telinga kita. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi.